pendek yang menjadi bahasan kita hari ini. Menulis cerita pendek juga bisa menjadi satu media kalian untuk membebaskan diri dari gangguan kesehatan mental yang mungkin sudah kalian alamin. Kemudian ada lagi menulis puisi, menulis lirik lagu, kemudian menulis memoir. Memoir ini mungkin sedikit lebih tinggi dari jurnal, tapi sama aja, bentuknya seperti curhatan gitu. Jadi kenapa dibilang menulis kreatif? Karena ada aturan-aturannya gitu. Walaupun mungkin sederhana, tetap ada aturannya. Kenapa kemudian dia disebutkan sebagai menulis kreatif? Oke, selanjutnya tuh kita bahas mengenai cerita pendek. Cerita pendek ya, seperti namanya cerita pendek sudah pasti bentuknya itu pendek, singkat. Jadi atau mungkin nama singkatannya itu adalah cerpen. Jadi cerita pendek ini adalah karya fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat. Apa artinya fiksi? Fiksi adalah hasil imajinasi atau hasil khayalan kita gitu. Jadi nggak nyata sebenarnya cerita pendek ini. Tapi kita bisa mengubah curhatan-curhatan kita. Kalau tadi misalnya kalian hanya bisanya menulis, aku cuma bisa menulis diary nih kak. Kalau marah aku nulis di diary, kalau aku senang aku nulis di diary. Kita bisa olah tulisan di diary itu yang mungkin kejadiannya kejadian nyata, kita ubah menjadi karya fiksi atau imajinasi. Jadi walaupun misalnya cerita pendek ini bentuknya singkat, mungkin baca sekilas aja langsung oke, udah selesai gitu. Tapi cerita pendek ini juga ada konfliknya, ada masalahnya, kemudian ada juga pesan-pesannya. Jadi bukan tulisan kosong yang kalau misalnya cerpennya tulisannya kosong, nggak bikin kita senang, nggak bikin kita penasaran, nggak bagus juga gitu. Jadi cerpen tetap ada konfliknya dan juga ada tetap pesan moralnya. Nah, cerita pendek seperti yang udah kakak bilang tadi juga bisa jadi media terapi kesehatan mental. Caranya itu kita melepaskan emosi negatif yang ada dalam pikiran kalian, yang ada dalam hati kalian ke dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya kalian marah, baru dibully misalnya, atau baru ditinggalin. Atau nggak dikasih teman-teman lagi join ke geng mereka misalnya. Kita mau marah, kita mau numbuk orang, atau kita mau nyepa apa kayak di jalan, coba deh dituliskan gitu. Mau kata kasar apapun, mau isi kebun binatang pun, jangan diucapkan, tapi coba kalian tuliskan. Gitu caranya. Jadi emosinya itu ke dalam bentuk tulisan, ke atas kertas boleh, atau kalian tulis di notes HP boleh, atau kalian langsung ketik di laptop atau di komputer, kalau punya juga boleh gitu. Kalian tulis di situ. Kalau misalnya lagi kesal, lagi emosi tinggi-tingginya kali gitu, pengen tumbukkan orang gitu, coba langsung aja ketik semua di situ, tap. Apapun kata-kata yang terlintas dalam pikiran kalian, misal dasar ini misalnya, anjir misalnya, apapun misalnya, coba deh diketikkan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian marah, kalian ngemaki orang, efeknya kan bisa luas. Gitu. Kalian bisa malah menyalurkan emosi kalian ke orang lain. Akibatnya apa? Misalnya orang yang nggak bersalah, yang nggak tahu permasalahan kita, bisa kena getahnya juga gitu. Mereka juga bisa kena mental akhirnya gitu. Jadi kesehatan mental ini tadi, gangguan kesehatan mentalnya bisa merembet kemana-mana. Jadi cara yang terbaik itu adalah salah satunya ungkapkan ke dalam tulisan. Gitu. Hari ini marah, ketik di situ. Terus misalnya besok kita punya ekspektasi atau punya harapan, terus kecewa misalnya, kita tulis lagi. Lusa misalnya kita dimarahin guru misalnya, tulis lagi. Hari selanjutnya apapun yang mempengaruhi kalian, yang membuat kalian emosi apapun, baik emosi senang, emosi marah, yang bikin darah tinggi gitu. Nah, tumpahkan semuanya ke dalam tulisan. Kemudian suatu saat nanti coba deh kalian baca lagi. Gitu, kalian baca lagi tulisan kalian kemarin. Mungkin ada yang bisa diolah menjadi cerita pendek. Bagaimana cara mengemas tulisan-tulisan yang misalnya tadi asal-asal aja kok nulisnya, hanya satu kata atau satu kalimat, atau misalnya hanya kata-kata makian tadi yang kalian tulis. Itu kan ekspresi ya. Misal, anjir misalnya, atau misalnya kata-kata kebun binatang lah misalnya, kakak nggak etis untuk bilangkan di sini. Dasar ini. Nah, ketika kita baca ulang, mungkin emosinya akan keluar lagi.
kita bisa merasakan, oh waktu itu aku marah kali rupanya ya gitu. Wah waktu itu aku kecewa kali rupanya ya gitu. Tapi kan situasinya udah berbeda. Kita baca waktu kita misalnya udah tenang. Nah, kita bisa lihat, oh kayaknya bisa ini diubah jadi cerpen. Kemarin aku palak kali lah aku sama anak itu. Oh, aku bikinlah dia jadi tokoh cerpenku. Di cerpen inilah dia kutumbukin. Nah, itu adalah cara yang salah satu cara yang baik ya untuk melepaskan emosi tadi. Sekalian kalau kita menulis cerpen, kita bisa juga mengasah imajinasi. Misal kita palak kali lah tadi sama kawan itu gitu. Nah, kita bikin aja di cerpen kita, dia orangnya udah jelek, buri, suka ngebully lagi, mau kutumbukkan. Nah, kita bikin aja tokohnya tumbuk-tumbukan di cerpen kita. Itu nggak salah, tapi jangan kita praktekkan gitu. Jangan kita praktekkan ke orangnya langsung. Kita bikin aja di tulisan kita. Nah, sembari mengemas curhatan tadi, kita juga bisa mengasah imajinasi. Kalau adik-adik udah terbiasa menulis, pasti daya pikirnya makin bagus lah. Daya pikirnya makin bagus, makin tajam, makin kritis, bisa berpikir luas, bisa berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu, dan itu bisa menyembuhkan kalian perlahan-lahan. Kalau misalnya tadi kalian sudah terkena gangguan mental. Oke, langsung kita lanjut ya. Nanti kalau ada adik-adik yang bertanya, boleh angkat tangan, atau misalnya kakak menjelaskannya terlalu kecepatan, boleh dikomplain juga. Kita lanjut bahas ke struktur cerpen. Nah, inilah tadi alasannya kenapa cerita pendek salah satu bentuk dari menulis kreatif. Karena ada juga aturan-aturannya gitu. Kalau nggak kita ikutin aturannya, ya cerpennya jadi nggak asik, nggak enak bacanya. Kalau orang baca dari awal aja udah bosan, kan berarti cerpennya nggak berhasil gitu. Bagaimana struktur cerpen? Yang pertama itu ada pembukaan ceritanya. Kalau misalnya kalian udah biasa baca novel atau baca cerita pendek juga, pertama-tama pasti kita dikenalkan dengan suasananya atau tempatnya. Misalnya pada sore hari atau petang ini atau pagi ini aku pergi ke sekolah. Nah, itu adalah namanya pembuka cerita. Kemudian ada lagi dikenalkan tokoh-tokohnya, kemudian dikenalkan karakternya. Misalnya tokoh A, ciri-cirinya seperti ini, sifatnya seperti ini, bisa kita gambarkan di pembukaan cerita. Kemudian setelah semua pembukaan tadi selesai kita jabarkan, kita munculkanlah konfliknya. Gitu. Emosi apa tadi yang masuk? Nah, kita bikin masalahnya di situ. Kita ciptakan konfliknya, kita ciptakan masalahnya, kita libatkan tokoh-tokohnya tadi. Kemudian setelah kita kenalkan konfliknya, kita naikkan tensi ceritanya. Kalau misalnya kita bikin tokoh-tokohnya saling adu mulut, nah disitulah konfliknya ada di puncak. Gitu. Kalau tokoh kita tumbuk-tumbukan atau jambak-jambakan misalnya, nah kita tinggikan konfliknya, kita perjelas konfliknya. Tapi tanpa berlama-lama, harus juga kita selesaikan masalah tadi, gitu. Kita sampaikan juga solusinya, gitu. Di bagian selanjutnya ini, masalahnya itu terurai, ada solusinya, ada resolusinya, hal-hal yang kayak gitu. Kemudian yang paling terakhir adalah ada pesan moralnya. Setiap cerita pendek ada pesan moralnya, tapi ada 2 bentuknya. Bisa secara tertulis, bisa juga tidak tertulis. Kalau misalnya secara tertulis, di akhir cerpen kita bisa kita sampaikan. Nah, makanya bla 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 seperti ini adalah hal-hal yang tidak baik kah, atau ya bisa kita sampaikan dalam 1-2 kalimat. Tapi ada juga pesan moral yang secara tersirat gitu. Ketika kita baca cerpennya, kita dapat pesan-pesannya tapi nggak dituliskan di cerita pendek itu. Kita tahu misalnya bahwa ngebully nggak bagus sebenarnya, tapi nggak dituliskan di cerita pendeknya. Kita bisa meringkas sendiri, dengan membaca kita bisa menyimpulkan sendiri. Nah, itu maksudnya adalah pesan moral yang tidak tertulis atau yang tersirat. Kemudian gimana cara menulis cerpen yang menarik? Bagaimana cara mengolah curhatan-curhatan kita tadi menjadi enak dibaca? Yang pertama adalah kita menggunakan majas atau gaya bahasa. Kalau dari sekolah nih, majas ini pasti sudah diperkenalkan ya. Ada majas metafora, hiperbola, banyaklah, kakak nggak ingat secara detail, mungkin kalian juga udah pernah belajar sebenarnya. Bagaimana contoh majas? Kalau mungkin yang paling sederhana, rerumputan menari-nari misalnya,
angin menampar-nampar daun jendela misalnya, kemudian hujan hujan menghujam bumi misalnya. Nah, itu kan merupakan kata-kata kiasan ya. Kemudian ada lagi perumpamaan, kemudian bagai petir menyambar bumi misalnya. Nah, itu kan kata-kata perumpamaan. Dan itu bisa memperindah tulisan kita, yang bikin cerpen kita tadi itu nggak terasa lagi, yang bikin curhatan kita tadi nggak terasa kayak curhatan doang gitu. Jadi enak dibaca, orang-orang juga merasa terpesona ketika membacanya. Setelah majas, ada diksi atau pilihan kata. Apa yang termasuk diksi? Diksi ini selain bisa memperindah tulisan kita, ini juga merupakan kekayaan kosakata. Misal yang pertama, yang sederhana. Kita sering baca puisi atau cerpen itu pakai kata sore. Apa varian kata sore? Apa pilihan kata sore? Ada petang. Kalau sorenya di pantai itu biasanya jadi senja, jadi ya hal-hal yang kayak gitu. Ada beberapa varian kata dari satu kata yang sudah umum yang kita pakai di cerita pendek kita, yang bikin tulisan kita itu jadi lebih menarik untuk dibaca. Kemudian yang ketiga, tata bahasa atau EYD. Nah, kalau ini udah paling sering lah kakak temukan. Kalau ketika kakak mengisi kelas atau mengisi pelatihan menulis, tata bahasa ini selalu yang paling dilupakan. Apa tata bahasa atau EYD? Yaitu grammar, tata cara penulisan tanda baca misalnya, kemudian penulisan dialog misalnya, bagaimana penempatan titik, koma, tanda petik, tanda tanya, tanda seru. Nah, ini sangat sering diabaikan oleh orang-orang yang ingin belajar menulis cerita pendek. Kalau sejauh ini yang kakak lihat, bahkan anak-anak sastra, mahasiswa sastra pun, atau bahkan mahasiswa segala jurusan, masih banyak yang abai tentang EYD. Gitu. Kelihatan aja misal tulisan di medsos aja kelihatan yang EYD-nya masih berantakan. Yang singkatan-singkatan yang dipakai itu sebenarnya enggak ada, bukan singkatan yang dipakai secara umum gitu. Kalau sekarang sih menurut kakak, anak-anak sekolah terutama, mahasiswa terutama, masih cukup payah di bidang tata bahasa atau EYD. Pemakaian koma, titik juga masih banyak yang masih berantakan. Padahal ketika kita salah menempatkan tanda baca, makna dari kalimat kita itu bisa salah loh. Apa contohnya ya? Kakak lupa deh, tapi barusan terpikir, tapi kok tiba-tiba lupa ya. Pokoknya kalau pemakaian tanda komanya salah, makna keseluruhannya itu bisa salah. Tanda titik juga begitu, tanda tanya juga begitu, koma dan penulisan dialog juga masih banyak yang salah. Kapan pakai petik pembuka, kalau petik penutupnya di mana, nah itu masih banyak kali yang keliru memakainya. Jadi ketika kita menulis cerita pendek atau menulis apapun, sebenarnya tata bahasa atau ejaan ini harus diperhatikan, gitu ya. Jadi kemudian yang terakhir adalah penyuntingan atau editing yang baik. Mungkin adik-adik agak jarang dengarnya kata-kata editing. Apa editing atau penyuntingan? Kita memperbaiki tulisan kita. Kalau misalnya tadi kita nulis tuh langsung aja dari awal sampai akhir tanpa memperhatikan tanda baca, misalnya kata-katanya banyak yang typo atau salah ketik. Nah, di bagian penyuntingan ini kita lakukan perbaikan, gitu. Biasanya kalau kakak atau mungkin banyak juga teman-teman kakak yang penulis itu melakukan editingnya seperti ini. Ayo kita tulis cerita pendek misalnya 4 halaman, A4 di laptop gitu. Setelah selesai sampai akhir, kita tutup dulu cerpennya. Kita biarkan misalnya 2-3 hari. Setelah 3 hari, kita baca ulang. Oh, kelihatan semua salahnya di mana gitu. Kelihatan kata-katanya itu yang salah ketiknya di mana. Kelihatan di mana tanda bacanya yang salah penempatan. Kelihatan di mana kata-kata ini terlalu biasa, aku carilah kata-kata lain yang lebih menarik. Kita buka kamus, kita buka thesaurus, hal-hal yang kayak gitu. Itu dilakukan di bagian penyuntingan atau editing gitu. Kakak juga beberapa kali jadi juri lomba menulis. Banyak peserta itu yang kalau menyetorkan naskahnya itu masih sangat mentah. Seperti yang kakak bilang tadi, misalnya dia sudah tulis dari pembukaan, ada konfliknya, ada tokohnya, konfliknya udah naik, memuncak, udah sampai pesan moral, udah selesai di titik di akhir, langsung dikirim.
Ketika bacanya, wah pusingnya minta ampun. Karena apa? Titiknya di mana, tanda tanyanya di mana, gitu. Spasinya kadang ada, kadang enggak, gitu. Salah ketiknya banyak, gitu. Jadi kan bacanya juga pusing dan ya otomatis naskahnya akan gugur. Jadi kakak pikir keterampilan menulis ini, mulai dari pemakaian majas, pemilihan kata atau diksi, keterampilan EYD juga atau tata bahasa, ini selagi masih belajar, selagi masih di bangku sekolah, ini harus kalian kuatkan. Gitu, karena akan dipakai terus keterampilan menulis, bidang apapun nanti kita bekerja, itu akan dipakai terus, bukan cuma penulis doang. Iyalah, kakak kan pandai bikin cerpen, udah pastilah majas pandai, EYD-nya pandai, ya enggak juga. Kakak juga kadang-kadang kesel misalnya dari luar atau ada temen yang nge-WA gitu, dia bukan penulis tapi tata bahasanya hancur, kacau balau, itu kakak keselnya minta ampun gitu loh. Jadi keterampilan menulis, keterampilan berbahasa di bidang apapun nanti kalian akan tetap pakai, bukan hanya jurusan bahasa Indonesia, bukan cuma sastra, bukan cuma untuk penulis gitu. Jadi semuanya bisa kalian pelajarin. Sebenarnya materi yang kakak sampaikan bisa kalian cari sendiri di internet gitu. Jadi bahan belajar sangat banyak. Kalau kakak ingat dulu pertama kali menulis cerita pendek, itu udah lama sebenarnya, tapi bagaimana menulis cerita pendek yang baik dan benar, itu kakak buka buku, misalnya kakak suka baca novel ya, kakak ambil satu buku misalnya, kakak baca, kemudian kakak lihat, oh satu kalimat, oh titiknya di sini rupanya, kakak coret, oh titik di sini, kemudian oh struktur kalimat seperti ini sebenarnya, subjeknya di mana, diksinya bagaimana, oh begini cara pakainya, kakak coret-coret semua novel yang kakak baca atau cerita pendek yang kakak baca gitu. Kemudian, oh rupanya kayak gini cara bikin konfliknya ya. Oh gini rupanya bikin tokohnya ini berantem misalnya. Kakak baca di buku yang kakak sukain gitu. Jadi kalau memang ingin terampil berbahasa, kita juga harus rajin baca sebenarnya. Kita nggak cukup baca 1-2 tulisan, kita langsung berharap atau berekspektasi tulisan kita udah paling bagus gitu. Nggak bisa sih. Kalau adik-adik sastra pasti tahu itu, adik-adik sastra Indonesia pasti tahu ya, baik pendidikan atau non-dik, tahu sebenarnya cara menulis yang baik dan benar, karena itu materi di perkuliahan ya. Tapi di adik-adik SMP juga sekali lagi kakak tekankan, di pelajaran bahasa Indonesia hal-hal yang seperti ini ada baiknya harus kalian tekunin gitu, supaya nanti kalau nanti kalian SMA lagi baru belajar begini, kalian akan bosan gitu. Ketika sudah kuliah lagi pun, aku mau ambil jurusan sastra Indonesia misalnya, hal-hal basic seperti ini kalau bisa jangan kalian ulangin lagi, harus sudah kalian perdalam sewaktu kalian masih di bangku sekolah. Kira-kira sekian. Kalau ada pertanyaan, kakak lempar dulu deh ke adminnya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Sekian Kak Novi. Baik, terima kasih banyak ya Kak Dian atas pemaparan materinya. Jadi untuk saya simpulkan